Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat datang pada pertemuan kita yang pertama. Pada materi ini kita akan sedikit melakukan perkenalan atau kita akan membahas tentang muqaddimah ilmu tajwid. Jadi kita akan belajar tentang ilmu tajwid dari mulai apa sih definisi ilmu tajwid dan apa hukum belajar ilmu tajwid, apa saja keutamaan-keutamaan atau fadilah dari belajar ilmu tajwid, dan apa sebenarnya tujuan daripada belajar ilmu tajwid. Jadi langsung saja kita buka buku yang menjadi bahasan kita, buku Tahsin 3 Dewasa Jilid 3, di mana pertama yaitu kita harus mengenal tajwid secara definisi. Secara definisi tajwid artinya memperbaiki atau tahsin. Tentu saja kata tajwid berasal dari bahasa Arab jawada yujawidu tajwidan, yang artinya melakukan sesuatu dengan indah, melakukan sesuatu dengan elok ataupun memperbagus, memperbagus ataupun memperindah. Jadi harus ada bayangan dalam benak kita, dan tentu kita fahami bahwa apabila kita membaca Al-Quran dengan tajwid, maka bacaan kita akan menjadi bacaan yang lebih elok, bacaan kita akan menjadi bacaan yang lebih tepat dan lebih enak didengarkan, sebagaimana apabila kita mendengarkan para syekh yang sudah sangat mahir dalam tajwid, dalam ilmu tajwid dan mempraktekannya, ketika mereka mengimami sholat kita, maka kita akan mendengarkan bacaan mereka bacaan yang bagus. Belum lagi mereka menambahkan dengan seni-seni yang lain seperti ilmu qiraat dan sebagainya. Dan secara istilah, ilmu tajwid itu dapat didefinisikan sebagai membaca Al-Quran dengan benar, sebagaimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya membaca Al-Quran dengan cara mengeluarkan huruf dan makhrajnya, juga memenuhi sifat-sifat dan memperhatikan hukum bacaan. Simpelnya, kalau secara istilah ilmu tajwid ini, yang dimaksud dengan ilmu tajwid itu kita membaca Al-Quran sesuai dengan yang Nabi baca dan juga sahabat baca, dengan cara mengeluarkan huruf sesuai makhraj dan sifat, dan juga memperhatikan hukum bacaan. Nah, nanti tentang makhraj, tentang sifat dan hukum bacaan, itulah yang kita bahas dalam ilmu tajwid ini. 3 yang tadi, yaitu makhraj, sifat, dan juga hukum bacaan, itulah yang kita pelajari dalam tajwid ini, agar supaya bacaan kita seperti tadi, sesuai dengan bacaan Nabi dan bacaan sahabat. Jadi secara bahasa ataupun secara istilah dapat kita pahami bahwa ilmu tajwid ini adalah suatu ilmu yang dimana kita mempelajari bagaimana cara membaca Al-Quran sebagaimana bacaan Nabi dan para sahabat, dan juga agar bacaan kita itu menjadi elok dan bagus apabila kita mengingat tadi secara bahasa. Jawada yujawidu tajwidan, memperelok atau memperbagus, bisa juga diartikan memperbaiki. Dan kita beralih kepada hukum belajar ilmu tajwid. Jadi kita pada saat ini tengah belajar ilmu tajwid. Nah, apabila kita belajar ilmu tajwid secara teori, sebagaimana yang mau kita pelajari sekarang ini, itu hukumnya fardu kifayah. Jadi kita bayangkan apabila kita bertujuh nih dalam satu kelas, ada dalam sebuah benua yang isinya 7 orang, kita bertujuh. Nah, jika satu orang di antara kita bertujuh ini sudah paham teori tajwid, sudah mengerti, maka gugurlah kewajiban yang lainnya untuk belajar teori. Akan tetapi, apabila tak ada seorang pun di antara kita yang memahami bagaimana ilmu tajwid, maka kita semua dalam benua itu berdosa. Karena ini tadi, mempelajari ilmu tajwid itu
bersifat fardu kifayah. Secara teori, kalau kita mau belajar ilmu tajwid seperti ini, fardu kifayah. Satu yang bisa menggugurkan yang lainnya. Definisi fardu kifayah. Akan tetapi, sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam prakteknya mempraktekkan ilmu tajwid ini hukumnya wajib atau fardu ain. Sesiapa saja yang ingin membaca Al-Quran, sesiapa saja yang ingin membaca kalamullah, wajib hukumnya mempraktekkan ilmu tajwid, alias mereka harus membacanya seperti tadi kita ketahui. Mereka harus membacanya sesuai dengan kaidah yang benar, sebagaimana yang Rasulullah ajarkan, sebagaimana yang para sahabat juga lakukan dengan tajwid. Nah, jadi apabila kita membuka Quran, membuka mushaf, kita membaca suatu surah dalam bacaan salat, maka kita membacanya wajib dengan tajwid. Dapat disimpulkan bahwa kita dalam membaca Quran sesuai tajwid itu wajib. Lalu timbullah pertanyaan pada kita, bagaimana kita bisa membaca Quran dengan benar tanpa belajar ilmu tajwid? Jadi sudah dapat gambaran ya, bahwa pentingnya ilmu tajwid ini karena kita baca Quran perlu wajib pakai ilmu tajwid. Nah, bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Muzammil ayat 4, "Auzid 'alaihi warattilil Qur'ana tartila." Dan bacalah Quran itu dengan tartil. Maka sesuai dengan istinbat hukum fikih, baca Quran itu memang perlu tartil dengan perlahan, maksudnya juga dengan sesuai kaidah tajwid. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, semoga dengan kita belajar teori-teori tajwid ini dapat menguatkan kita, dapat mempermudah kita mempraktekkan bacaan Quran sesuai tajwid. Ada yang nanya, Ustaz, bisa nggak sih kita belajar Quran benar tapi tanpa belajar ilmu tajwid? Bisa. Ada syekh mentalakihkan kita Quran, terus kita baca sesuai bacaan syekh tadi tanpa kita tahu apa bacaan tajwidnya. Ya, ada syekh. Ya, saya gambar jenggotnya. Nah, kemudian ada kita. Kita mendengarkan bacaan syekh, kita tiru. Pasti syekhnya baca sesuai tajwid. Dan kita tiru, ya sudah, apabila kita menirunya 100% benar, maka alhamdulillah kita membaca Quran sesuai tajwid. Kita mempraktekkan tajwidnya, kewajibannya kita sudah terlaksana. Akan tetapi ketika kita yang memang sudah jauh dari peradaban ini, yang memang susah kita nak ketemu orang yang memang mentalakihkan kita semua Quran, maka ketika kita ingin membaca Quran, ketika kita ingin memperdalam tentang ayat-ayat Allah, ingin dapat kebaikan-kebaikan, maka kita harus membaca Quran dengan ilmu tajwid. Tetaplah kita dengan bimbingan guru atau orang yang lebih paham daripada kita. Baiklah, selanjutnya kita ke keutamaan atau fadilah untuk belajar ilmu tajwid. Banyak sekali fadilah-fadilah yang kita dapatkan apabila kita belajar ilmu tajwid. Dan fadilah yang pertama, sebagaimana tertulis di sini, yaitu memberikan syafaat pada hari kiamat. Ya, apakah benar kita langsung mendapatkan syafaat? Tentu kita semua sudah faham dan juga mungkin familiar dengan hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Quran, sesungguhnya ia pada hari kiamat akan datang menolong pembacanya. Jadi benarlah bahwa memang Al-Quran akan menolong kita yang membacanya pada hari kiamat nanti. Akan tetapi tentu karena tadi kita diwajibkan fardu ain membaca Al-Quran dengan tajwid, membaca Al-Quran sesuai dengan haknya sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah dan para sahabat, maka tentunya kita membaca Al-Quran ini harus sesuai dengan tajwid. Dan kita tidak membacanya asal-asalan, karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Quran merupakan sesuatu yang memang Allah secara langsung menurunkannya kepada Rasul melalui perantara Jibril, sebagaimana malaikat Jibril mentalakihkannya kepada Rasul, dan sebagaimana Rasul membacakannya kepada para sahabat, kita pun membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid yang
telah diajarkan. Selanjutnya, keutamaan yang selanjutnya yaitu merupakan amal terbaik. Ya, tentu kita juga sudah familiar dengan hadis bahwa barang siapa membaca Quran satu huruf maka baginya 10 kebaikan. Man yaqra'ul Qur'ana harfan falahu asyara hasanah. Ya. Jadi kita buat perumpamaan seperti ini deh. Misal, kita dalam suatu pagi yang sangat cerah sekali, ketemu sampah di jalan. Nah, apabila kita ingin melakukan satu kebaikan saja, kita harus putik dulu sampahnya. Terus kita di sini ada tong sampah, kita jalan ke tong sampah, terus kita buang sampahnya. Satu poin, satu kebaikan. Atau bila ada nenek-nenek yang ingin menyeberang jalan, kemudian ya ini jalan raya, kita ingin menolongnya sampai ke seberang sini, kita tolong, kita bantu dia menyeberang, wah, satu poin. Alhamdulillah, jika kita sudah melakukan ini, kita dapat 2 poin kebaikan. 2 poin. Ya, 2 poin. Sama pun kita sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, isya, ya, atau sholat sunnah, ya satu, tetap dihitung satu kebaikan. Akan tetapi sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah, bayangkan berdasarkan hadis tadi, jika kita baca satu huruf saja dalam Quran itu dihitung 10. Bayangkan kita membaca alif lam mim yang 3 huruf, ya, maka kita sudah dapat 30 kebaikan. Apalagi kita membaca sesuatu yang sederhana sekali, Masya Allah, kita membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, 19 huruf, kita sudah dapat 190 kebaikan. Jika kita membacanya sesuai dengan adab yang benar, dengan wudhu, insya Allah kita mendapatkan kebaikan yang sangat banyak sekali, Masya Allah. Jadi ini menjadi muhasabah bagi kita semua, bahwa Allah memberikan kita banyak sekali waktu dalam hidup di dunia ini, yang meskipun singkat, akan tetapi waktu yang singkat ini benar-benar menentukan nantinya kita akan abadi di mana, surgakah atau neraka. Nauzubillah min zalik. Jadi mari kita sama-sama menyempatkan waktu kita untuk membaca Quran, sesibuk apapun kita. Ketika kita lagi sedang menyetir mobil, bisa kita murojaah hafalan kita dari An-Nas sampai Al-Bayyinah, atau dari mulai kita sedang menimang dedek bayi yang sedang menangis, kita bacakan kepada anak kita. Bisa juga kita bacakan ayat Al-Quran, insya Allah pahala terus mengalir. Ya, itulah tadi bahwa membaca Al-Quran merupakan amalan yang sangat besar pahalanya. Dan tadi membacanya, dan karena membacanya harus fardu ain dengan tajwid, maka kita pun, itulah pentingnya tadi belajar ilmu tajwid. Kemudian yang keempat yaitu yang ketiga ya, mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jelas bahwa nanti kita, orang yang mahir dalam membaca Quran kelak di yaumul qiyamah akan membaca Quran bersama para malaikat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, suatu kehormatan yang sangat tinggi sekali. Kemudian mendapat sakinah dan rahmat. Sakinah maksudnya adalah ketenangan. Dalam kehidupan dunia ini yang kita jalani saat ini, dengan semua permasalahan yang terjadi, mulai dari pandemi, mulai dari macet, dari segala yang terjadi, atau SPP sekolah yang tetap dibayar meskipun belajarnya cuma guru ngasih tugas dan secara online. Nah, dari semua hiruk pikuk dunia yang tersebut, coba Allah menawarkan suatu cara untuk mendapatkan ketenangan yang luar biasa dengan membaca Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, ala bidzikrillahi tatma'innal qulub. Dan sesungguhnya hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Jadi hanya dengan mengingat Allah hati ini akan menjadi tenang, mendatangkan sakinah di dalam hati, dan membaca Al-Quran adalah cara terbaik kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan membaca kalamnya, dengan mentadaburi ayatnya, insyaallah dalam hiruk pikuk dunia ini kita dapat mendapatkan ketenangan meskipun dengan segala permasalahan yang terjadi. Jadi mendapatkan sakinah dan rahmat dengan kita membaca Al-Quran sesuai dengan
kaidah tajwidnya, dan kemudian mendapatkan sebaik-baik anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Dan masih banyak lagi tentunya keutamaan-keutamaan dalam mempelajari ilmu tajwid, yang merupakan ilmu yang wajib kita praktekkan ketika membaca Al-Quran. Dan kemudian kita tujuan daripada kita mempelajari ilmu tajwid. Di sini tertulis bahwa tujuan daripada kita mempelajari ilmu tajwid adalah menjaga lidah kita agar tidak salah ketika membaca Al-Quran. Baik. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa tentu kita dalam membaca Al-Quran tadi wajib hukumnya mempraktekkan ilmu tajwid sesuai dan semampu kita yang telah kita pelajari agar terhindar daripada kesalahan membaca Al-Quran. Kesalahan yang ringan, ya kesalahan ada sih dalam ini, sedikit informasi, sedikit ilmu bahwa Utsman bin Affan ilmu dalam Quran jelek apa sih yang kita tiru di harem Quraisy, istimewa kan Quraisy. Ada beberapa macam kesalahan, itu banyak kesalahan. Jadi ada kesalahan yang berat, ada kesalahan. Jadi kalau kesalahan yang ringan itu antara lain kita mengucapkan huruf ro yang terlalu tebal, atau membaca dengung yang terlalu berlebihan, atau membaca huruf lam yang dicampur dengan gunnah. Ada kesalahan yang berat, salah baris. Salah baris. Dan sedikit untuk menambah khazanah keilmuan kita tentang kesalahan membaca Al-Quran. Tentu kita sudah tahu banyak sekali kita temui kesalahan membaca Al-Quran itu seperti apa. Ya. Dan kesalahan Quran itu dalam membaca Al-Quran biasanya secara garis besar kita bagi dua. Yang pertama kesalahan yang berat, ada satu lagi kesalahan yang ringan. Kesalahan yang ringan nih diantaranya adalah seperti kita apabila kita tidak maksimal dalam menempatkan sifatul huruf. Misalnya kita dalam mengucapkan huruf ro yang kita ucapkan itu kadang-kadang ketukar mana ro yang tebal, mana ro yang tipis. Dan juga membaca dengung berlebihan dalam hukum-hukum yang ada dengung di dalamnya, baik dalam idgham ataupun ikhfa, akan kita pelajari pada bab-bab selanjutnya. Dan ada kesalahan yang berat, kesalahan yang tak dapat kita tolerir adalah kesalahan-kesalahan berat apabila kita membaca Quran. Nah, kesalahan-kesalahan berat ini jelas harus kita hindari. Salah satu kesalahan berat yang sering terjadi apabila bisa kita temui dalam hal-hal biasanya dalam sholat jamaah. Yang pertama adalah kesalahan membaca baris. Kesalahan membaca baris ini merupakan kesalahan yang berat dalam membaca Quran. Apabila kita sedang sholat tarawih berjamaah, sedang nyaman, ada imam membaca surah Al-Qadar dan ayat 1 beliau baca inna anzalnahu fi lailatul qadar, bolehlah orang di belakang baca subhanallah, kan harusnya dibaca lailatul qadar. Nah, itu tadi ya. Baris, membaca baris itu kesalahan dalam membaca baris itu kesalahan berat. Kemudian perubahan pada huruf. Perubahan pada huruf ada dalam Al-Quran ini. Hal yang biasanya disepelekan adalah huruf-huruf yang kelihatannya sama antara hamzah dan ain, kemudian antara ha dan ha, atau yang biasanya kita sebut ha tebal, ha tipis, atau antara zai dan za. Ada lagi mungkin antara ta dan to. Jelas antara ta dan to tentu hampir mirip apabila harokatnya dia sama-sama di atas satu to, satu ta mungkin beda. Apabila kalau harokatnya udah di bawah, satu ti dan satu tui, di saat itulah pentingnya kita mempelajari ilmu tajwid dan mempelajari sifatul huruf
agar tidak terjadi kesalahan berat yang ini, yaitu kesalahan daripada perubahan huruf, karena beda huruf beda arti. Kemudian mengurangi huruf. Ya, apabila ada huruf yang kurang, misalnya dalam hafalan kita ada kata alladzi, kemudian alladzi sebenarnya itu alladzina. Nah, kurang huruf satu, ya bolehlah apabila itu dibaca oleh imam, kita makmum belakang kalau tahu baca subhanallah atau kita ingatkan. Ya, jadi 3 kesalahan ini satu baris, pada baris ya, kesalahan pada baris, kesalahan pada perubahan pada huruf, atau kesalahan pada mengurangi huruf, itu termasuk ke dalam kesalahan yang berat ketika membaca Al-Quran. Oleh sebab itu dalam mempraktekkan ilmu tajwid ini memang kita harus berhati-hati. Baiklah, ini adalah materi pertama tentang muqaddimah ilmu tajwid. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Lebih kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.